Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM 11230183000084. Mahasiswa dari kelas 6C, kelompok 10 yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Ghafur MA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu bagian dari materi sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Peran Islam dalam Budaya dan Dampaknya di Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester sejarah kebudayaan Islam. Nah, ketika mendengar kata budaya, mungkin yang terlintas di dalam pikiran kita adalah adat istiadat, kesenian, bahasa, ataupun tradisi yang diwariskan secara turun-menurun. Namun, tahukah kalian bahwa perkembangan budaya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masuknya agama Islam? Nah, Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, menariknya, penyebaran Islam di Indonesia tidak dilakukan dengan cara paksaan. Para ulama dan penyebar Islam menggunakan pendekatan yang damai melalui perdagangan, pendidikan, seni, dan budaya. Karena itulah Islam dapat diterima oleh masyarakat dan mampu berakulturasi dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah ada sebelumnya. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana Islam berperan dalam membentuk budaya Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan masyarakat hingga saat ini. Nah, peran Islam dalam budaya di Indonesia. Nah, peran Islam dalam budaya Indonesia dapat kita lihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya tampak pada kegiatan keagamaan, tetapi juga pada adat istiadat, kesenian, arsitektur, hingga nilai-nilai sosial yang masih kita jalankan sampai sekarang. Yang pertama ada tradisi keagamaan dan adat istiadat. Nah, peran pertama terlihat pada tradisi keagamaan dan adat istiadat masyarakat. Nah, di Indonesia berkembang apa yang sering disebut sebagai Islam Nusantara, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Nah, perpaduan ini melahirkan berbagai tradisi yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, namun tetap menghargai budaya daerah masing-masing. Nah, contohnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, setiap daerah memiliki cara yang berbeda dalam merayakannya. Ada tradisi tabuik di Sumatera Barat, Maudu Lompoa di Sulawesi Selatan, maupun berbagai kegiatan pengajian dan sholawat di daerah lainnya. Nah, tradisi tersebut bukan hanya menjadi bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi sarana memperalat silaturahmi dan persatuan masyarakat. Nah, selain itu, tradisi tahlilan atau selamatan yang biasanya dilakukan ketika mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Nah, tradisi ini menjadi contoh bagaimana nilai-nilai Islam berpadu dengan budaya masyarakat Indonesia sehingga memperkuat rasa kebersamaan. Nah, dalam adat istiadat pun terlihat pengaruh Islam. Misalnya tradisi sekaten di Yogyakarta dan Surakarta yang dahulu digunakan sebagai media dakwah, begitu pula tradisi nyadran atau ruahan menjelang bulan Ramadan yang dipadukan dengan kegiatan doa bersama dan ziarah kubur. Nah, pada upacara pernikahan adat di Indonesia juga hampir seluruhnya menggunakan akad nikah sesuai syariat Islam. Nah, meskipun tetap mempertahankan prosesi adat dari masing-masing daerah, nah hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus budaya lokal, tetapi justru memberikan nilai-nilai baru sehingga budaya tersebut tetap berkembang secara positif. Nah, yang kedua ada peran Islam dalam seni dan budaya. Nah, peran berikutnya terlihat pada bidang seni. Nah, Islam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan seni di Indonesia. Nah, salah satunya adalah seni kaligrafi, yaitu seni menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan yang indah. Nah, kaligrafi banyak ditemukan sebagai hiasan di masjid, musola, sekolah Islam, bahkan pada berbagai karya seni seperti ukiran, kain, dan keramik. Nah, selain itu berkembang pula seni musik religi seperti hadroh, marawis, qasidah, dan rebana. Nah, musik-musik tersebut menjadi media dakwah yang mampu menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang lebih menarik sehingga mudah diterima oleh masyarakat.
Nah, pengaruh Islam juga tampak pada arsitektur masjid di Indonesia, berbeda dengan masjid di Timur Tengah yang umumnya berkubah besar. Masjid-masjid kuno di Indonesia memiliki bentuk yang menyesuaikan budaya lokal, seperti atap bertingkat pada Masjid Agung Demak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya setempat tanpa mengurangi nilai-nilai keislamannya. Nah, yang ketiga ada nilai sosial budaya. Nah, selain tradisi dan kesenian, Islam juga memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai sosial masyarakat. Salah satunya adalah budaya bergotong royong. Dalam Islam dikenal nilai ta'awun atau saling tolong-menolong. Nah, nilai tersebut memperkuat kebiasaan masyarakat di Indonesia untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan seperti membangun masjid, membantu tetangga yang mengalami musibah, maupun kegiatan sosial lainnya. Nah, Islam juga mengajarkan sikap toleransi. Sejak awal penyebarannya, Islam di Indonesia berkembang melalui pendekatan yang damai. Nah, sehingga masyarakat dapat berhidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Nah, nilai toleransi ini menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya akhlak dan kesopanan. Nah, nilai tersebut mencerminkan dalam cara berpakaian, bertutur kata, menghormati orang tua, menghargai guru, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, hingga saat ini nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada dampak peran Islam di Indonesia. Setelah memahami peran Islam dalam budaya, selanjutnya kita akan melihat dampak yang ditimbulkannya oleh perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada dampak di bidang politik. Nah, masuknya Islam membawa perubahan dalam sistem pemerintah. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha secara bertahap berkembang menjadi kerajaan bercorak Islam atau kesultanan. Nah, dalam sistem tersebut, ajaran Islam dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua, ada dampak di bidang sosial. Nah, Islam juga membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebelum Islam berkembang, masyarakat mengenal sistem kasta yang membedakan kedudukan seseorang berdasarkan keturunannya. Nah, namun Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Nah, nilai persamaan ini memberikan perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, yang ketiga ada dampak di bidang agama. Nah, dampak berikutnya adalah semakin berkembangnya agama Islam di Indonesia hingga menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Nah, meskipun demikian, Indonesia tetap menjaga keberagaman agama masyarakat yang memeluk agama lain tetap hidup berdampingan secara damai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara toleran dan menghargai perbedaan. Nah, yang keempat, dampak di bidang kebudayaan. Nah, dampak yang paling nyata adalah terjadinya akulturasi budaya. Nah, Islam tidak menghilangkan budaya lokal, tetapi menyempurnakan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, lahirlah berbagai tradisi khas di Indonesia yang tetap mempertahankan identitas daerah sekaligus mencerminkan ajaran Islam. Nah, hingga saat ini, akulturasi tersebut masih dapat kita lihat dalam berbagai tradisi keagamaan, kesenian, adat pernikahan, arsitektur bangunan, hingga kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Oke, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk budaya Indonesia melalui pendekatan yang damai. Islam berhasil berakulturasi dengan budaya lokal sehingga melahirkan tradisi-tradisi yang tetap lestari hingga sekarang. Selain memberikan pengaruh terhadap budaya, Islam juga membawa dampak yang luas dalam bidang politik, sosial, agama, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, persaudaraan, serta akhlak yang baik menjadi warisan penting yang terus dijaga oleh masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya bangsa yang selaras dengan nilai-nilai Islam, menjaga persatuan dalam keberagaman, serta terus mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.